Xperia Z Ultra, satu produk terbaru dari Sony. Di media punya kelebihan yang sangat unik. Pertama dari sisi layar, dia punya layar 6,4 inch dengan ketebalan yang dilapisi oleh aluminium sebesar 6,5 mm. Dan layar di depan dan juga tampilan bagian belakang ini sudah menggunakan anti durable tempered glass, dan khusus untuk bagian depan disertai dengan anti shatter film kelas A+. Selain itu juga handphone ini disertai dengan yang namanya kemampuan nanti untuk charger magnetik. Ini sudah ada portnya. Dan selain itu dia punya IP55 dan juga IP58 waterproof, di mana mampu dimasukkan ke dalam air sampai kedalaman 1,5 meter selama jangka waktu 30 menit. Jadi otomatis ketika Anda berkomunikasi pada saat lagi mandi ataupun mungkin juga renang atau apa, ini sangat memungkinkan untuk mengabadikan momen meskipun di dalam air. Dan selain itu, meskipun layarnya dalam kondisi basah, kita tetap bisa menyentuh karena sudah ada wet finger tracking. Kalau ngomongin kemampuan layar, dia sudah disertai dengan yang namanya Triluminos Display for Mobile. Ini sama dengan yang digunakan di Sony TV ya. Kita lap dulu biar nggak kotor. Nah, bisa kita lihat perbandingan video dari X Reality dengan menggunakan Triluminos yang menggunakan X Reality sama tanpa menggunakan X Reality display. Kita bisa lihat dari video ini lebih jelas lagi. Bagian sini adalah menggunakan video yang menggunakan X Reality for Mobile. Ini adalah tanpa menggunakan X Reality. Dan ini sudah ada di semua Xperia Z Ultra yang akan memberikan kenyamanan dalam menyaksikan tayangan video dan juga foto. Kemudian juga selain itu customer bisa mendapatkan gambar yang begitu vivid, begitu enak dipandang, dan bisa dinikmati kapanpun dimanapun, bahkan di bawah terik sinar matahari sekalipun. Tinggal kita tukar posisinya. Selain itu si Xperia Z Ultra juga dengan sebesar ini sudah sama dengan paspor yang kita punya. Jadi kalau misalkan dibawa kemana-mana tidak masalah, masuk ke clutch bag untuk perempuan misalkan. Dan selain itu, kalau misalkan Anda mau ngobrol yang namanya messaging, dia sudah punya yang namanya one-handed keyboard. Ini adalah tampilan dalam full keyboard. Kalau misalkan Anda mau tampil dalam one-handed, kita tinggal klik ini, diklik ininya, dipilih one-handed keyboard. Bisa tampilan mungkin ini di sebelah kanan untuk pegang sebelah kanan. Anda bisa mengetik misalkan. Atau jika Anda bosan bisa menggunakan tangan sebelah kiri. Seperti ini. Selain itu juga Anda bisa menggunakan full keyboard lagi dan menggunakan yang namanya handwriting. Jadi Anda bisa menggunakan tangan misalkan. Kita hapus dulu biar kosong. Nah, misalkan Anda mau membuat spasi antara huruf I dan A, tinggal digaris saja. Hanya terpisah, jika menyatukan lagi tinggal disambungin lagi, akan bersatu. Atau kalau misalnya mau menghapus, tinggal dicoret saja, akan terhapus. Seperti itu. Selain itu kecanggihan dari Xperia Z Ultra juga untuk tampilan dari album juga dia sudah punya tampilan baru. Kalau misalkan kita lihat dari My Album, dia sudah punya folder-folder, apakah berdasarkan dari yang namanya letak pengambilan yang kita bisa lihat dalam tampilan bola dunia atau globe, atau bisa juga dari Facebook, pastikan sudah terkoneksi ke Facebook sebelumnya, dan atau misalkan Anda bisa melihat hasil foto based on geotagging berdasarkan peta. Ini juga sudah ada tampilannya. Dan kalau misalkan dari sisi musik, dari sisi suara juga dia tidak mengecewakan. Dia sudah sangat-sangat jernih. Bahkan kalau misalkan terkoneksi ke internet, kita ingin tahu kebetulan albumnya misalkan tidak lengkap, kita bisa edit music info, kita bisa download untuk album dari si lagu ini. Pastikan informasinya sudah lengkap. Seperti itu. Kemudian untuk aplikasi seru lainnya, mulai dari Xperia Z Ultra kita akan sertakan dengan aplikasi namanya ada aplikasi Sony Music. Ini adalah satu aplikasi di mana customer selama 6 bulan dari semenjak dia mengaktifkan Xperia Z Ultra, dia bebas gratis mendownload sepuasnya. Misal kita buka lagunya Afgan, kemudian kita pilih satu lagu misalkan Pesan Cinta,
Kita cek di player. Dan ini bisa kita download langsung lagunya. Serunya, kalau misalkan di aplikasi download Music Xperia sebelumnya itu lagunya tidak bisa diputar di Walkman. Yang ini bisa diputar di aplikasi Walkman karena otomatis lagunya akan tersimpan di memory card. Jadi lagunya bisa di-share ke teman-teman. Kemudian lagunya juga kalau misalkan mau memutar tidak harus selalu streaming, tapi bisa kita buka langsung di aplikasi musik di aplikasi Walkman-nya. Kita coba cek lagunya ada di mana. Nah, ini tadi Afgan, saya sudah download Pesan Cinta. Ini sudah ada, jadi kita bisa nikmati. Kemudian ini kan nggak lengkap nih lagunya. Kita ingin dia hadir dengan album lengkap, tinggal diklik edit music info. Kemudian tinggal di download. Kecepatan tergantung dari koneksi internet. Kalau misalnya ngomongin yang namanya kecepatan dia, handphone ini juga sudah disertai dengan yang namanya prosesor 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon quad-core, ya. Kemudian selain itu juga sudah hadir dengan RAM 2 MB. 2 giga. 2 GB maksud saya pemirsa. Lupa kan. 2 GB. Kemudian selain itu juga handphone ini sudah disertai dengan internal memorinya adalah 16 GB dan bisa di-expand sampai dengan 64 GB, termasuk juga free cloud storage box selama 50 GB sebesar 50 GB untuk registrasi sampai dengan Desember 2013. Kepuasan untuk browsing juga ini sudah sangat nyaman, termasuk juga sudah ada aplikasi Wayang Force. Kalau misalkan Anda senang sekali untuk membaca majalah ataupun juga membaca yang namanya buku atau apa pilihan, Anda bisa download di sini ataupun bisa beli langsung misalkan. Sudah ada pilihannya sendiri, pastikan Anda sudah punya akunnya. Kemudian selain itu juga si Xperia Z Ultra ini, jika kita kembali ke yang namanya sketching atau sketsa, dia sudah support any pen, termasuk any pencil maksud saya, dan juga any stylus. Kita bisa buka di sebagai contoh ada di Sketch. Where is Sketch? Ini dia. Oke, kita bisa buka sesuatu yang baru dulu, ya. Misalkan new. Kita coba gunakan pensil untuk inputnya dia. Seperti ini misalkan. Atau misalkan kita mau nambahin gambar misalkan dari yang sudah ada, kita pakai. Misalkan kita pakai gambar ini, gambarnya kita simpan di sini. Kemudian kita bisa potong gambarnya juga sesuai dengan keperluan, dan kemudian kita bisa tulis. Kita hapus dulu ya. Oke, kita input lagi seperti ini. Ini kita bisa nulis adalah misalkan ini adalah my bean bag. Sorry, tulisan saya sangat tidak bagus. Seperti itu. Kalau misalkan udah suka, kemudian ini tinggal di share langsung, di share mau kemana, mau ke sosial media, atau misalkan mau ke Twitter, atau misalkan mau ke Path, atau misalkan mau ke Instagram, tergantung, terserah kita sukanya kemana. Itu. Selain itu juga dia sudah disertai dengan namanya multitasking. Misal pada saat kita lagi buka, taruhlah website belanja, terkadang kita butuh untuk yang namanya converter. Nah, ini misalnya kita buka asus.com. Misalkan kita cek baju yang ini. Kita dari sini tinggal dicek dulu, kita butuh misalkan untuk converternya sudah ada converter atau belum. Kebetulan di sini belum ada, jadi di sini kita bisa download. Pastikan sudah terkoneksi ke internet dan pastikan sudah ada yang namanya akun Google, ya. Tapi di sini saya coba gunakan kalkulator seperti biasa aja, kalkulator saja. Jadi misalkan harganya adalah ini 14 euro, anggap 15 dikali misalkan taruhlah 15.000, maka harganya adalah Rp225.000. Kita udah bisa seperti itu. Kalau misalnya kita mau simpen dulu, ini bisa kita save, kita besarin dulu gambarnya, tidak usah repot-repot lagi nanti untuk
screen capture karena sudah ada active clip. Ini kita tinggal capture screen. Kemudian nanti ini kita bisa crop sesuai keinginan kita, misalkan di cropnya ini doang yang dibutuhkan. Kemudian dan ini kita bisa dan juga nanti hasilnya dia ada di album seperti ini kurang lebih kebutuhannya. Kemudian kalau misalkan mau di edit, ini tinggal diedit sesuai kebutuhan maunya pakai apa. Kemudian bicara mengenai kamera, si Xperia Z Ultra, kamera dia dihadirkan dengan kamera 8 megapiksel. Tapi jangan khawatir, dia sudah disertai dengan superior auto. Kalau ngomongin superior auto, dia akan otomatis memilih objek mana yang paling oke yang bisa dia ambil. Terus selain itu ada modus normal. Kalau misalkan perbedaan menggunakan HDR atau tidak, kita bisa pilih. Kita coba ambil foto tanpa menggunakan HDR. Kita coba aktifkan lagi dengan HDR. Di sini nanti bisa dilihat perbedaannya. Ya, foto ini adalah tidak menggunakan HDR, yang ini menggunakan HDR. Terlihat jauh lebih terang. Selain itu juga untuk ngomongin kameranya si Xperia Z Ultra, dia juga disertai dengan namanya burst mode 10 frame per detik. Kita tinggal klik ini saja, maka otomatis dia akan mengambil banyak gambar sesuka hati kita, dan ini tergantung dari seberapa banyak memori yang kita punya. Misalnya ini saya sudah sampai dengan 105 foto. Nanti tinggal kita pilih foto mana yang akan kita gunakan. Ini cocok banget kalau misalkan Anda suka dengan yang namanya levitation fotografi. Jadi nggak usah menunggu momen lama, tapi kalau dengan ini kita bisa mengabadikan momen-momen levitasi dengan baik. Atau juga untuk menunggu anak kecil untuk bisa dapat angle yang bagus. Selain itu juga ada picture effect. Jadi sebelum kita memotret, kita bisa tentukan efek mana dulu. Efek yang banyak digunakan, kita punya nostalgic, kita punya miniatur, kita punya vivid, kita punya fisheye, sketch, ataupun juga kaleidoscope, ada Harris, shutter, dan ada partial color. Misalnya kita coba dengan fisheye. Kita memotret ini misalkan. Nah, hasilnya ini kita bisa lihat seperti ini. Bahkan Anda juga bisa edit langsung sesuka hati Anda. Ini tampilannya akan jadi seperti apa. Dan setelah selesai nanti bisa langsung di share ke sosial media. Misalnya kita save, hasilnya tinggal kita share ke sosial media yang Anda suka, apa terserah, seperti itu. Mengenai ketahanan baterai juga untuk Xperia Z Ultra ini dia sudah dihadirkan dengan baterai 3000 mAh. Jadi otomatis customer juga nggak usah khawatir akan gampang kehabisan baterai, karena selain dengan baterai 3000 mAh untuk layar 6,4 inch ini sangat fleksibel, dalam artian juga memang kembali teratur kepada penggunaan. Kita sudah sertakan yang namanya baterai stamina mode. Nah, si baterai stamina mode ini fungsinya adalah meningkatkan 4 kali lebih lama untuk waktu siaga dari si Xperia Z Ultra. Ini ada pilihan stamina mode. Ini adalah estimasi baterai time pada saat tidak diaktifkan stamina mode adalah 19 jam. Tapi kalau misalkan kita aktifkan, maka estimasi dia adalah dia akan bertahan selama 1 hari 13 jam. Apa saja yang dimatikan? Tentunya segala yang terkoneksi ke internet seperti wifi, kemudian juga bluetooth juga. Dan pada saat di stamina mode ini kita tetap bisa menikmati yang namanya musik, kemudian juga Anda tetap bisa menerima telepon, mendengarkan radio FM. Nah, bagaimana dengan misalkan Anda tidak mau terputus seperti email ataupun WhatsApp? Di sini Anda tinggal diklik, ini tinggal ditambah add application. Anda tinggal pilih aplikasi apa saja yang akan tetap aktif pada saat si baterai stamina mode kita nyalakan. Jadi Anda tidak akan ketinggalan yang namanya update yang selama ini selalu Anda butuhkan. Jadi ini bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, ya. Selain itu, dengan baterai stamina mode ini juga Anda mungkin bertanya bahwa akan khawatir pada saat download tiba-tiba layarnya mati, kemudian otomatis internet terputus. Tidak. Jadi dia akan memastikan semua yang di-download terselesaikan terlebih dahulu, baru pada saat setelah selesai dia akan otomatis memutuskan jaringan-jaringan yang tidak diperlukan. Otomatis ini akan menghemat banyak baterai untuk Anda. Selain itu si Xperia Z Ultra juga
dia sudah disertai aplikasi-aplikasi bawaan, Pad juga dia sudah include, kemudian juga Evernote dia sudah preload, dan untuk file manager kita menggunakan file commander. Jadi ini Anda otomatis akan dengan sangat mudah mencari di mana letak-letak file yang selama ini Anda simpan. Itu tadi kurang lebih kelebihan dari si Xperia Z Ultra. Oke, terima kasih.